Ya, hai, assalamualaikum Virgo. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang seseorang yang datang di akhir tahun 2022. Ini seperti apa di energi dan karakternya itu nanti akan saya readingkan secara bersamaan gitu ya. Itu ini otomatis yang saya tarik energinya dia gitu ya. Itu. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description. Di bawah video ini kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Oke, langsung kita readingkan aja seseorang yang datang ini seperti apa. Ini ada kartu pertama muncul ini ya, The Board. Ini dia ini seseorang yang akan buka komunikasi ke kalian ya, itu. Atau ini komunikasi kalian sudah intens gitu. Yang pasti untuk komunikasi ini seseorang ini istilahnya akan membuka komunikasi awal atau komunikasi sudah intens di kalian ini tergantung kalian ya untuk energi dia seperti apa di komunikasi dengan kalian gitu ya Virgo itu. Yang pasti di sini kalau dalam komunikasi dia pinter ya itu. Istilahnya dia pinter berkomunikasi gitu ya. Dan mungkin di karirnya dia kali ya, di sini ada The Anchor juga ya, mungkin di karir dia yang membutuhkan komunikasi gitu ya, membutuhkan komunikasi ke banyak orang mungkin seperti itu ya. Itu dan di sini dengan kartu The Anchor ini untuk karir dia mapan itu ya. Karir dia mapan dan kuat dia istilahnya dia kuat untuk di segi karirnya gitulah ya, seperti itu. Yang pasti di sini dia lebih ke dengan energi seperti ini pun dia orang yang bisa bertanggung jawab gitu ya, itu. Namanya dia mempunyai karir yang kuat, yang bisa dia pegang gitu kan, itu otomatis dia bertanggung jawab di segi itu gitu kan, seperti itu ya, itu. Dan kalau dari energi ini kalau menyangkut tentang hubungan dengan kalian Virgo, dia ini sosok yang sudah terikat dengan kalian mungkin ya, seperti itu. Karena ini ada rantai ya, rantai yang mengikat dua ikan gitu ya, seperti itu. Jadi istilahnya lebih ke mungkin ikatan kalian sudah kuat di sini. Itu ya, itu yang saya nggak tahu untuk hubungan kalian ini seperti apa, tetapi di sini untuk hubungan kalian ini ada yang mengikat seperti mata rantai yang mengikat di kedua belah pihak gitu ya, seperti itu. Yang pasti ada ikatan, sudah ada ikatan gitu ya, seperti itu. Sudah ada mata rantai yang menyambung di hubungan kalian gitu ya, itu. Dan di sini mungkin kalau energi seperti ini kalau masuk di hubungan asmara ya, ini kayak jiwa kalian sudah terpatri, jiwa kalian sudah terhubung, jiwa kalian sudah apa ya, sudah kuat gitulah ya, sudah kuat di kedua belah pihak gitu ya, seperti itu. Dan ini mungkin dia beda ini ya, LDR mungkin dengan kalian ya, mungkin karena ini batasnya laut, jadi mungkin beda pulau mungkin ya, beda pulau atau beda negara mungkin seperti itu ya. Itu di kalian ada jarak laut di sini untuk tempat tinggal mungkin seperti itu. Dan meskipun energinya seperti itu, ikatan batin atau energi yang ada di kalian ini sama-sama kuat, saling keterkaitan gitu ya, itu. Dan di sini lebih ke, kalau saya lihatnya lebih ke komunikasi yang bisa menguatkan hubungan kalian gitu ya, itu. Kalau dengan energi ini karakter dia ini karakter yang kuat ya, karakter yang mempunyai
karakter kuat itu mempunyai kelebihan, yang benar-benar kuat di dia. Jadi orang lain melihat dianya ini mempunyai karakter yang kuat gitu ya. Misalkan kayak contoh aja ya, contoh, dia sebagai seorang pemimpin yang berwibawa gitu kan, berkarisma, itu kan kelihatan dari karismanya dia, dari wibawanya dia. Lah itu karakternya contohnya seperti itu. Yang pasti di sini dia mempunyai karakter yang kuat di sini ya, itu. Dan kemudian di sini ada The Owl, karakter dia di sini insting, intuisi, feelingnya kuat, dan dia cerdas orangnya ya. Cerdas dalam artian untuk mengelola emosi, mengelola pikiran, mengelola proses kehidupan gitu ya. Gimana cara mencari jalan keluarnya, gimana cara mencari solusi, seperti itu ya. Itu kecerdasan di dianya seperti itu. Dan kalau orang yang mempunyai insting, intuisi, feeling yang kuat itu orangnya peka, orangnya peduli gitu ya, penuh dengan kepedulian, ada empati di situ gitu ya. Itu jadi istilahnya dengan kepekaan dia ini justru lebih ke menggunakan energi dia ini untuk bisa memberikan empati ke orang lain, berarti bisa menolong atau membantu orang lain gitu ya. Orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada rider ini mempunyai planning, ada satu planning ke depan yang ingin dia wujudkan untuk keindahan atau untuk kebahagiaan kehidupan dia di sini. Untuk energinya seperti itu. Dan dari segi karakter yang seperti ini pun juga kalau dia mempunyai planning atau rencana itu satu persatu dia wujudkan gitu ya. Itu step by step gitu ya. Dia melewati proses di kehidupan dia dan pelan tapi pasti pada akhirnya hasil dia capai seperti apa yang dia ingin wujudkan gitu, yang dia ekspektasikan gitu ya. Ada visi dan misi ke depan untuk kebahagiaan dan keindahan di kehidupan dia, dan ini step by step dia mendapatkan itu, dan pada akhirnya dengan energi dia yang pelan tapi pasti ya, nggak berhenti, dia tetap berjalan gitu kan, seperti itu. Dia bisa mewujudkan satu persatu apa yang dia inginkan gitu, orangnya seperti itu ya. Itu dan kemudian di sini ada ada the dog ya. Seseorang ini kalian kenal di pertemanan ya, entah pertemanan dari sosmed atau pertemanan di tempat karir kalian mungkin ya, atau pertemanan teman kecil, teman sekolah mungkin, teman kuliah gitu ya, teman kerja. Yang pasti dianya ini kalian kenal di pertemanan gitu ya. Kalian sesuaikan aja untuk pertemanan ini di mana gitu, seperti itu. Dan dia ini sosok yang yang setia ya, sosok yang setia, sosok yang komitmen ya. Kalau diberi tanggung jawab, diberi amanah ini dia benar-benar bertanggung jawab di situ, komitmen di situ gitu. Dan lebih ke dia ini sosok yang patuh dengan atasan mungkin seperti itu ya. Itu atau yang pasti dia mempunyai karakter yang kuat untuk bisa membantu teman gitu ya, bisa memberikan energi saling membantu seperti itu ya, itu. Dan di sini ada the key. Kalau dari segi kepribadiannya sih, istilahnya dari karakternya dia ini ada egonya gitu ya, itu. Ada egonya di sini, entah ini ego positif atau negatif, yang pasti dia ada ego ya di sini. Kalau ego, kalau misalkan yang positif ya dia mempunyai prinsip ya, orangnya seperti itu, orang yang berprinsip gitu ya, kuat dalam memegang teguh prinsip gitu ya, itu. Dan di sini lebih ke kalau memang dia sudah bisa membuka hati ya, itu
otomatis kan ada ego di dianya ya. Kalau dia bisa membuka hati dengan diri sendiri ya otomatis dia akan memberikan kebahagiaan dia, atau mungkin akan menerima kebahagiaan dia, akan menerima kebahagiaan dari orang lain ke dia gitu ya. Itu yang pasti ada prinsip-prinsip yang dia pegang di sini, orangnya seperti itu. Dan mungkin di segi komunikasi ini juga karena ada komunikasi yang dia pintar untuk berkomunikasi ya otomatis di sini seseorang ini kayak ngerasa memberikan komunikasi yang terbuka ini kalau bersama Virgo, mungkin seperti itu ya. Itu jadi dia ngerasa pada dianya sendiri ini dia lebih bisa terbuka, lebih bisa jujur kalau bisa berbicara dengan Virgo ya, karena dia ngerasa ada kebahagiaan di situ gitu ya. Itu karena di sini kan ada sangkar, di dalamnya ada bunga gitu kan. Itu jadi lebih ke dia ngerasa kalau bisa membuka diri ke Virgo gitu ya, itu akan dia ngerasa ada kebahagiaan di situ gitu, seperti itu ya. Itu yang pasti karakter dia yang kuat ini, dia mempunyai prinsip yang kuat. Dan tadi pun juga ada the anchor ya, ini otomatis ada satu prinsip yang benar-benar dia nggak mungkin merubah prinsip itu gitu, seperti itu ya. Itu jadi ada keegoan, tapi keegoan yang kuat di dianya gitu ya. Itu jadi kayak gimana caranya lebih ke ego yang berprinsip gitu ya. Semoga paham lah ya untuk kalian Virgo gitu. Seperti itu ya. Itu ya itu. Dan kalau misalkan dia mau membuka hati ya dari dianya sendiri gitu. Kalau misalkan dengan Virgo ini mungkin ada konflik-konflik tersendiri gitu ya. Itu dan mungkin kalian sama-sama memberikan energi yang tertutup gitu ya. Itu kalau dia ingin bersama dengan Virgo ya, kalau si dianya bisa membuka diri ya otomatis Virgo bisa masuk ke dianya gitu ya. Seperti itu sih istilahnya, imbal balik mungkin seperti itu ya. Itu jadi istilahnya di sini ada keegoan, ada prinsip, ada ada kebahagiaan yang sebenarnya ingin diberikan ke Virgo, atau mungkin dia ingin adanya kebahagiaan dari Virgo gitu ya. Itu kalau dia bisa membuka diri lah, itu baru dia bisa mendapatkan kebahagiaan itu gitu ya. Itu yang pasti di sini orang ini lebih ke mempunyai prinsip gitu ya. Dan kemudian di sini ada the garden, ini taman. Mungkin dia suka menyendiri di taman atau suka akan suasana taman gitu ya. Kalau taman itu kan indah ya. Taman itu penuh dengan keindahan, ketenangan, kenyamanan gitu kan. Seperti itu, penuh dengan warna hijau ya, warna bunga-bunga, penuh dengan bunga-bunga, otomatis kebahagiaan. Dia mungkin menyukai taman di sini karena ngerasa bahagia di situ gitu, seperti itu ya. Itu. Dan mungkin juga yang berhubungan dengan taman ini ya, mungkin di sini lebih ke lebih ke dianya ada sesuatu yang berhubungan dengan taman, atau mungkin kalian ketemu di taman bisa juga ya, seperti itu. Istilahnya di sini lebih ke ada hubungannya dengan taman di dia gitu, atau mungkin ada kenangan-kenangan di taman gitulah ya di dianya. Mungkin suka akan taman, atau mempunyai usaha taman, usaha bunga-bungaan. Yang pasti ada hubungannya dengan taman lah ya.
Kalau kalian sudah kenal dengan seseorang ini lebih dalam, ya otomatis kalian akan tahu dia seperti apa yang berhubungan dengan taman, mungkin seperti itu. Kalau ini resonate ya, seperti itu. Atau mungkin bisnisnya di taman, bisnis tentang taman, bisa juga. Yang pasti berhubungan dengan keindahannya dan ketenangan, kenyamanan gitu. Dia suka itu. Kemudian di sini ada the lily, lily flower gitu, bunga lili. Dia ini sosok yang mempunyai karakter yang dewasa, matang ya, mengambil keputusan dengan bijak gitu. Dan dia ini sosok yang dikenal di lingkungannya, di masyarakatnya, atau di masyarakat luas gitu ya. Dia sosok yang banyak fans di situ. Dia banyak fans, banyak yang suka ke dia orangnya. Seperti itu ya, itu. Dan mandiri orangnya biasanya. Itu. Dan dia di sini mungkin kalau perempuan cantik ya. Kalau laki-laki ya gagah ya istilahnya. Ini bunga lili, ini bunga yang kelihatan besar. Bunga kelihatan besar, indah gitu kan. Cantik dilihatnya gitu. Dan dari kemandirian ini, bunga lili ini kan satu-satu ya. Istilahnya enggak ada apa namanya? Enggak ada kelopak bunganya gitu. Kelopak bunga yang banyak, enggak seperti kayak bunga mawar atau bunga yang lainnya, itu kan kelopak bunganya banyak gitu kan. Tapi kalau bunga lili kan ini kan satu ya. Satu dari tangkai, satu bunga gitu. Seperti itu. Dan lebih ke kelihatan mandirinya gitu orangnya ya. Itu entah ini feminin atau maskulin ya, kalian sesuaikan aja gitu. Dan di sini mungkin dari karakternya ada apa ya, seksi. Seksi ini seksi dari kata-kata bisa juga ya. Seksi dari fisiknya juga bisa gitu ya. Orangnya seperti itu, mempunyai keseksian gitu. Seksian. Gimana ya menjabarkannya? Ya seksi gitulah ya, orangnya seperti itu. Ada passion, dia passionnya di segi itu. Passion itu kefokusan ya, ada gairah gitu. Gairahnya besar, mungkin seperti itu. Passionnya besar di suatu tujuan yang ingin dia capai, mungkin seperti itu juga gitu ya. Itu. Dan kalau dengan seksi ini mungkin seksi dari segi fisiknya, bisa juga seksi dari kata-katanya, seksi dari cara dia berbicara, bisa juga seperti itu ya. Itu yang pasti ada energi itu ya, ada energi passion di sini gitu. Karakter dia seperti itu. Dan kemudian di sini ada the ship. Ini orang ini beda kota, provinsi atau negara dari kalian ya. Ini kalian LDR nih hubungannya ya, seperti itu. Dan dia ingin untuk hubungan ini mempunyai progres ke depan ya. Progres ke depan, atau ada pertumbuhan ke depan, ada perkembangan ke depan gitu ya. Itu ada pergerakan ke depan di hubungan asmara gitulah ya. Itu. Yang pasti di sini karakter dia ini nggak mau melihat belakang lagi, nggak mau melihat masa lalu, tetapi yang dia lihat, yang ingin dia capai adalah masa depan gitu ya. Orangnya seperti itu. Jadi kayak istilahnya orangnya optimis ya, orangnya optimis, mempunyai visi misi ke depan, dan dia berusaha sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk mencapai visi misi dianya gitu ya. Itu. Dan dengan energi yang seperti ini, dia ini akan menuju ke Virgonya untuk mewujudkan visi misi dia gitu ya. Itu untuk mewujudkan progres atau pergerakan ke depan dalam hubungan, lebih ada kemajuan lagi gitu ya, ada perkembangan lagi gitu. Dan dia datang ke Virgonya di akhir tahun 2022 ya. Itu memang visinya dia, misinya dia gitu ya,
untuk memang benar-benar menuju ke Virgonya gitu ya. Itu jadi ada keoptimisan di dia untuk ketemu dengan Virgo gitu. Dan ini dalam jangka waktu 3 bulan ke depan ya, nyampe ke akhir tahun di sini. Itu sih, dia akan datang ke Virgonya. Ini orang yang LDR dengan Virgo nih ya, seperti itu. Oke. Ya, dan kemudian di sini ada buket ya. Ini rangkaian bunga. Dia akan datang ke Virgo ini waktunya dengan kejutan gitu ya. Yang mungkin Virgonya nggak nyangka bahwa dia akan datang di 3 bulan ke depan atau di akhir tahun 2022 gitu ya. Itu waktunya nggak disengaja Virgo gitu ya, seperti itu. Dia akan memberikan suatu kejutan baik tentang waktu ataupun tentang apa yang dia bawa, mungkin seperti itu ya. Mungkin dia akan membawa hadiah, kado atau barang apapun gitu ya untuk diberikan ke Virgo itu, dan sebagai suatu hadiah atau kejutan untuk Virgo, mungkin seperti itu ya. Itu atau mungkin kalau waktunya ini dia berikan dengan waktu yang mengejutkan, yang Virgonya tidak menduga sama sekali dia datang gitu ya, seperti itu. Atau Virgonya tidak menduga sama sekali bahwa dia membawa sesuatu yang sangat berharga, yang sangat membahagiakan untuk Virgo gitu ya, berbentuk kado atau hadiah apapun itu gitu ya. Itu. Dan di sini si dianya ini dengan energi The Ship ini di 3 bulan ke depan atau jaraknya jangka waktunya ya, itu di antara itu atau mungkin akhir tahun ya, akhir tahun 2022 ini dia datang dengan energi seperti itu dan karakternya seperti itu gitu ya. Itu. Dan di sini kalau dengan rangkaian bunga ini ya, dia mencintai dengan tindakan gitu ya. Itu lebih ke memberikan cinta dia ke Virgonya ini dengan tindakan yang pasti, dengan tindakan yang secara realita gitu. Itu ya, seperti itu. Jadi lebih ke tindakan yang dia berikan gitu ya. Istilahnya untuk menunjukkan ini loh saya cinta kamu gitu kan. Itu dengan memberikan suatu barang atau benda kecil atau barang berharga atau apapun itu, atau mungkin dia lebih memilih untuk memberikan tindakan dengan dengan ketemuan langsung gitu ya, seperti itu kan tindakan ya. Itu jadi istilahnya dia mencintai Virgonya dengan tindakan gitu, lebih ke banyak tindakannya gitulah ya, seperti itu. Dan kalau misalkan komunikasi di sosmed misalkan ya, ini komunikasi dia ini nggak suka komunikasi yang chat terlalu lama, chat terlalu banyak gitu. Orangnya nggak suka itu. Mungkin lebih ke dia memilih untuk telepon ya, untuk lebih memilih dengan cara menelpon, dengan cara video call mungkin seperti itu ya. Itu. Dia lebih memilih komunikasi yang seperti itu ya. Kalau lewat chat, lewat SMS, lewat komen, tulisan atau apapun itu, kalau saya lihatnya nggak begitu suka orangnya ya. Dia lebih suka dengan memberikan tindakan dalam komunikasi ya, dengan cara telepon ataupun video call, mungkin seperti itu ya, yang biasa kalian berikan di hubungan gitu ya, seperti itu yang dia minta, mungkin seperti itu gitu ya. Itu kalau misalkan mau chat ya mungkin cuma sekali 2 kali doang gitu kan, tapi dia lebih suka komunikasi dengan cara itu, telepon atau video call gitu ya, atau mungkin voice note gitu ya, minimalnya gitu, seperti itu sih. Dan memberikan komunikasi ini pun juga kadang
mengejutkan gitu ya, seperti itu. Yang nggak diduga sama sekali tiba-tiba dia telepon ke Virgo gitu kan. Seperti itu ya. Itu sih untuk karakter dianya ya, secara garis besarnya di sini ya, seperti itu. Ini seseorang yang akan datang ke Virgo ya di akhir tahun 2022. Energi dan karakternya seperti itu. Ini saya secara bersamaan untuk reading ya. Semoga paham untuk kalian Virgo ya. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.